Setelah dicapreskan, Anies mulai tebar pesona ke pendukung Pak Jokowi. Atas dasar apa anggap Anies itu tidak akan melanjutkan program Pak Jokowi? Penuh kekhawatiran harus ada dasarnya dong. Apakah ada orang yang pernah Anies kerjakan sebagai muncul kekhawatiran itu? Kalau tidak, itu baseless assumption, kata Anies Baswedan. Mungkin beliau sedang berhati-hati, karena biar bagaimanapun pihak yang telah menyatakan akan mengusung dirinya sebagai calon presiden, saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan. Partai Nasdem masih menempatkan kadernya menjadi menteri pembantu Presiden Jokowi. Ya kali nyerang si bos di mana partai yang mendukungnya jadi anak buahnya. Atau mungkin belum saatnya, karena biasanya sebagai orang yang ingin mengambil alih atau cita-cita menjadi pucuk pimpinan, jurus andalan adalah dengan menyala-nyalakan pemimpin sebelumnya. Tidak peduli pas atau tidak, yang penting salah. Lihatlah kelakuan AHY. Anak SBY itu sok yes dengan rajin mengajarkan pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi, dan secara bersamaan melontarkan puji-puji kepada pemerintah sebelum Pak Jokowi yang memang adalah bapak sendiri. Kembali ke Anies, mantan Mendikbud ini agaknya sedang menahan diri saja untuk belum menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Belum saatnya. Anies pasti sedang bahwa ada kepastian soal pencapresan. Toh juga waktu menuju Pilpres masih cukup jauh. Justru kalau menyerang pemerintahan Presiden Jokowi sendiri sekarang dikhawatirkan malah akan menjadi blunder. Iya, blunder, karena secara nyata dia sudah membangun sekat dan antipati dari para pendukung Presiden Jokowi. Hal yang tidak perlu dilakukan mengingat demi pencapaian kemenangan. Tentu Anies perlu mendapatkan tambahan rasa simpati dari pihak manapun. Berharap dari suara para pembenci dan yang berseberangan dengan Pak Jokowi saja jelas tidak cukup. Ingat, kepuasan terhadap pemerintah Presiden Jokowi selalu di atas 60%, tentu menjadi semacam aksi bunuh diri politik bila Anies menyerang atau berlawanan dengan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi. Saat ini yang paling aman tentu saja sebisa mungkin untuk tidak membuat aksi yang menyerang Pak Jokowi maupun berbagai kebijakannya dulu. Anies harus berusaha merangkul. Tebar pesona ini tentu penting demi elektabilitas. Ingat, Ganjar sangat kuat. Anies perlu berhati-hati dan harus punya strategi yang tepat untuk meraih simpati pendukung Pak Jokowi yang biasanya adalah juga pendukung Ganjar. Bila tidak hati-hati, Anies hanya akan jadi kartu mati di hadapan pendukung Ganjar nanti. Setelah dicapreskan, Anies mulai tebar pesona ke pendukung Pak Jokowi. Atas dasar apa anggap Anies itu tidak akan melanjutkan program Pak Jokowi? Penuh kekhawatiran harus ada dasarnya dong. Apakah ada orang yang pernah Anies kerjakan sebagai muncul kekhawatiran itu? Kalau tidak, itu baseless assumption, kata Anies Baswedan. Mungkin beliau sedang berhati-hati, karena biar bagaimanapun pihak yang telah menyatakan akan mengusung dirinya sebagai calon presiden, saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan. Partai Nasdem masih menempatkan kadernya menjadi menteri pembantu Presiden Jokowi.
Ya kali, nyerang si bos di mana partai yang mendukungnya jadi anak buahnya. Atau mungkin belum saatnya, karena biasanya sebagai orang yang ingin mengambil alih atau cita-cita menjadi pucuk pimpinan, jurus andalan adalah dengan menyalah-nyalakan pemimpin sebelumnya. Tidak peduli pas atau tidak, yang penting salah. Lihatlah kelakuan AHY. Anak SBY itu sok yes dengan rajin mengajarkan pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi dan secara bersamaan melontarkan puji-puji kepada pemerintah sebelum Pak Jokowi yang memang adalah bapak sendiri. Kembali ke Anies, mantan Mendikbud ini agaknya sedang menahan diri saja untuk belum menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Belum saatnya. Anies pasti sedang bahwa ada kepastian soal pencapresan. Toh juga waktu menuju Pilpres masih cukup jauh. Justru kalau menyerang pemerintahan Presiden Jokowi sendiri sekarang dikhawatirkan malah akan menjadi blunder. Iya, blunder, karena secara nyata dia sudah membangun sekat dan antipati di para pendukung Presiden Jokowi. Hal yang tidak perlu dilakukan mengingat demi pencapaian kemenangan. Tentu Anies perlu mendapatkan tambahan rasa simpati dari pihak manapun. Berharap dari suara para pembenci dan yang berseberangan dengan Pak Jokowi saja jelas tidak cukup. Ingat, kepuasan terhadap pemerintah Presiden Jokowi selalu di atas 60%, tentu menjadi semacam aksi bunuh diri politik bila Anies menyerang atau berlawanan dengan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi. Saat ini yang paling aman tentu saja sebisa mungkin untuk tidak membuat aksi yang menyerang Pak Jokowi maupun berbagai kebijakannya dulu. Anies harus berusaha merangkul. Tebar pesona ini tentu penting demi elektabilitas. Ingat, Ganjar sangat kuat. Anies perlu berhati-hati dan harus punya strategi yang tepat untuk meraih simpati pendukung Pak Jokowi yang biasanya adalah juga pendukung Ganjar. Bila tidak hati-hati, Anies hanya akan jadi kartu mati di hadapan pendukung Ganjar nanti.